Satu tim yang kenapa saya nggak dari tadi nggak nyebut timnya karena ini Hmm. adalah tim yang bisa dibilang comeback musim depan. Ah, Musim ini akan ini aduh tsunami trofi ini musim depan musim ini nih. Jadi musim lalu tim ini cuma juara Carling Capital One. Terus musim ini musim akhir musim kemarin juara FA Cup iya. dan ya musim ini juara Liga. Jadi Manchester United klub kebanggaan kita semua. Gitu. New season, same old story, new owner. Apakah ini akan menandai era baru Manchester United eh, seperti yang digembor-gemborkan sama Erik Ten Hag, kan tiba masa di mana saya akan menjatuhkan melewati masa Pep Guardiola dan Jurgen Klopp. Toh ini sudah terbukti satu, Klopp mundur. Pep ini kayaknya musim depan mundur juga nih. Jadi kayaknya keputusan Ineos mempertahankan Erik Ten Hag di musim ketiganya ya Hmm. sepertinya ini sudah ada visi gitu yang dilihat. Hmm. Oh ini memang manajer ya manajer tersukses kedua setelah Pep Hmm. Guardiola di Premier League, ya kan? Ah. Dibandingkan Arsenal, Arteta 5 musim Hmm. cuma 2 gelar. Eh, Hmm. Erik Ten Hag 2 musim 2 gelar Pak. FA, FA dan Capital One. Jadi gimana Manchester United di musim ini? Pembelian pemain, terus masuknya orang-orang baru di manajerial, kemudian Hmm. masuknya legenda klub yang di staf pelatih itu. Hmm. Jadi seperti apa nih polesannya Erik Ten Hag dan kawan-kawan peserta Ineosnya di Manchester bersama Manchester United nanti musim ini? Apakah kamu sudah eh, antusias, optimis gitu? Nggak seperti musim lalu karena musim lalu negatif goal difference for the first time gitu dalam kebobolan 58 kali dan cuma ngegolin Hmm. 57 kali itu kemudian Hmm. ya kipernya masih ya 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 oke 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 United gimana United. Jadi gini ya, eh, kita sudah hampir kurang lebih 20 tahun lah mengenal sepak bola gitu kan. Apalagi yang Kamu mau dibilang sekawan ini. kamu kamu kira-kira selama selama pengalaman mengikuti sepak bola itu dan Eh, mengikuti United eh, di musim-musim 2000 2006 sampai 2009 3 tahun berturut-turut juara yes Premier League gitu kan. Dan sampai yes di musim terakhirnya Sir Alex pensiun dan juara ke-20 gitu. yes Kamu pernah punya firasat nggak? Atau bisa punya feeling nggak di awal musim itu, ah ini tim ini juara nih gitu. pernah pernah Pernah. sering banget Dan tapi kira-kira musim ini punya firasat itu nggak? punya. Mas- Masalahnya aku nggak punya firasat. Aku masih mau ngelihat United yang sama kayak musim lalu yang apa ya? Eh ya mereka sendiri sih yang nentukan mereka bakal menang dan kalah gitu. Ngelihat di kayak di Community Shield kemarin lah kan. Hmm. Sama 90 menit kita bisa melihat di satu momen tuh, wih ini United nih bakalan juara nih gitu kan. Ya betul. Switch beberapa menit nggak jadilah. Di di zamannya Sir Alex itu dominasinya pada saat juara beda, memang dominasinya sama kayak bagaimana caranya City juara gitu. Caranya Iya, City yes, juara yes, itu ya. kita sudah bisa tahu dari menit mungkin 20-30 menit pertama City Mm-mm. bakalan menang di 90 menit gitu. Betul, Karena betul. memang dari segi permainan gitu kan, dominasi gitu. Mm. Zamannya Sir Alex itu nggak yang kayak gitu juga, tapi bisa kelihatan dari
attitude pemain di lapangan gitu. Ya, Sekalipun mainnya amburadul gitu, ya. tapi dengan pemain Darren Gibson, Darren Fletcher, Wes Brown, ada Oke. niatan untuk main gitu kan. Ya. Nah, eh, tapi di Community Shield kemarin dan di pramusim pada saat lawan Liverpool. yang kalah lawan Arsenal, kalah lawan Oh, Liverpool gitu kan, oke, oke. eh itu kayak nggak ada tanda-tanda gitu, nggak punya feeling, nggak punya feeling gitu kalau ini tim bakalan berubah gitu. Walaupun misalnya dari catatan-catatan apa ya, pembelian pemain yang difokuskan mulai dari lini Lini belakang dan belakang. ada Ya, satu orang tambahan di lini depan gitu kan. yes. Masalahnya yang bisa menjadi satu eh, satu tongkat kepercayaan yang masih menyisahkan itu hanya sosok Ten Hag aja sih sebenarnya. Karena dia Mhm, pelatih yang kayaknya punya ketegasan setidaknya untuk pemainnya gitu kan. mhm. Eh, kalau dari segi permainan itu masih secara kolektif itu masih inkonsisten aku lihat gitu. Eh, Mungkin masih jadi PR-nya utama itu adalah tidak pernah eh, punya punya starting eleven yang bertahan lama gitu. Tapi ini juga kan jadi bagian dari manajemen yang harus diatur oleh Ten Hag di bagaimana tim ini untuk fit gitu kan. Eh, Baru berapa minggu setelah Euro selesai, tinggal 2-3 hari lagi Liga Inggris mulai sudah ada pengumuman Luke Shaw cedera, nggak bisa main gitu. Nggak tahu ini salahnya di mana gitu kan. Apakah di pemainnya? Aku jadi sempat pikir apakah yang di mention si Mourinho pemain yang Ah, masih masih ada ada di tim sampai sekarang. ini gitu. Loh, itu Apakah kan. itu Messi show Loh, itu maksudnya itu gitu. memang iya, itu memang betul Luke Shaw. Dan itu agak agak berlawanan dengan misalnya realita kalau show itu fit itu dia menjadi salah satu pemain yang paling bagus gitu kan. Ya. Bukan yang kayak Rashford gitu yang eh, nggak jelas gitu mainnya kan, tapi agak aneh nih kondisinya Luke Shaw ini, masa dikit-dikit cedera gitu kan. Hmm. Jadi kalau misalnya musim ini aku ngeliat peluangnya United itu kayaknya masih sama dengan musim sebelumnya gitu, Anda kok masih belum. terlalu pesimis? Karena memang apa ya, eh nggak, kalau kita lihat lah, nontonlah yang Arsenal kemarin di pramusim Mhm. lawan Sevilla, lawan apa yang di apa turnamen Emirates Cup itu Anu, mhm. permainan dan kemenangan itu meyakinkan banget tuh. Nggak ada yang berubah gitu. Jadi punya 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 identitas yang jelas gitu. Sedangkan United kan kadang kalau misalnya kita lihat klip-klip lah, Ten Hag Ball itu dari Ya. 90 menit adalah 2-3 kali eh, yang dengan caption katanya nggak punya pola Pola, permainan iya, get iya, football gitu iya, kan. iya. Ya, kalau hanya untuk cari klip-klip kayak gitu, sebenarnya kita lihat Brighton, Bournemouth gitu, itu juga akan ketemu juga itu yang kayak gitu-gitu gitu. Masalahnya nggak ada apa hasil akhirnya gitu kan. Hasil Iya, akhirnya kok yang betul, di ini betul, gitu. betul, betul. Jadi kalau hanya untuk yang di satu momen, ya kita dari 20 tim Liga Inggris tinggal cari aja yang eh, kerjanya mantengin-mantengin kayak itu bakalan dapat kok tuh momen-momen itu kan. Hmm, Masalahnya kan harus hasil akhirnya sih gitu. hmm. Jadi aku masih belum melihat kira-kira musim ini eh, akan setelah dari Capital One ke FA ke Premier League. Harusnya kan kayak gitu kan. Ya Bukan sama harusnya, kayak memang kayak pola gitu nanti. pola sama kayak pola pikirnya fansnya Inggris kemarin lah di Euro kan. Jadi Kayaknya memang Eh, optimisme yang masih mm-mm. terbangun ini adalah kira-kira kalau memang nanti badai cedera nggak separah musim lalu, ya Ya. kemungkinan untuk bersaing di papan atas setidaknya untuk zona Liga Champions masih bisa lah karena ngeliat kemarin Garnacho kayaknya walaupun di Copa America
dimainkan bahkan cuma satu kali pemain pengganti kayaknya dia Iya. main, Mm. tapi dia bisa memberikan performa yang seperti itu dan menunggu gimana seorang pemain muda MU yang punya ego tinggi kayak di zaman-zamannya Rooney gitu kan. Mm. Ronaldo yang harus ada yang bengal gitu, bukan yang Iya. harus dituntut punya apa? Attitude yang bagus gitu, yang apa Mm. yang berbaik hati gitu. Kayak Rashford itu kan kalau secara attitude kan malah kayak jatuhnya kayak pengen dikasihani tapi dia sebenarnya nggak butuh Yes, dikasihani, yang penting dia betul, tampil betul. baik gitu kan. Ya, dia bukan Bukan yang alfa, bukan alfa dia itu, beta dia itu sebenarnya. itu. Jadi masih banyak, apalagi aku setuju dengan kayak yang disampaikan Paul Scholes juga terkait Andre Onana gitu. Oh ya, Masih masih nggak ada memberikan ketenangan untuk di belakang gitu. Apalagi dengan apa eh, apa namanya dia itu yang tingkat-tingkat uniknya sekarang itu yang oh di yang kalau ada penalti gitu kan makin aneh-aneh aja gitu. itu dia. Tapi nggak, tapi aku nggak tahu kamu kalau pandanganmu kira-kira gimana ngelihat Aku United musim ini. patokannya kenapa hawa aura-aura juara itu ada, itu Hmm. sudah kelihatan dari anu sih, dari apa namanya, yang non teknisnya aja dulu ya. Hmm. Eh, Adidas yang back Ah, to classic. Ya itu memang non teknis tapi itu ah, mengembalikan glory kejayaan hmm. United yang hilang itu, ya itu bisa menjadi faktor X. Tapi kalau misalnya secara teknikal apa yang terjadi di Community Shield itu sebenarnya bisa jadi tolok ukur sih. Maksudnya Hmm. toh 90 menit United bisa bisa bikin City bermain yang kayak nggak segampang ketika United di awal musim kemarin gitu kan. Hmm. Terus bahkan Bruno Fernandes sempat ngegolin meskipun itu dianulir karena offside gitu. Tapi Hmm. faktor yang bikin aku merasa kalau United ini sudah ada di jalan yang benar gitu. Tinggal gimana Hmm. penyelesaian akhirnya, sentuhan akhirnya gimana Hmm. itu ya. Iya, iya kebijakan transfernya aja sih yang dari lini Ah. belakang. Meskipun yang tadi kamu bilang tentang Luke Shaw cedera itu, ya itu lagi-lagi. Kalau Gary O'Driscoll masih ada di medical team, ya Hmm. itu cedera itu masih akan ada, masih masih akan sulit untuk badai cedera itu masih akan sulit untuk dihilangkan gitu, dan Hmm. setback cedera itu masih akan terus ada gitu. Karena aku nggak yakin sama Gary O'Driscoll yang mantan tim medisnya Arsenal ini, karena sejak dia Hmm. masuk itu MU itu seringkali salah diagnosis untuk cedera pemain gitu. Termasuk yang Hmm. Casemiro yang pernah aku bilang di pod sebelumnya kan. Dan Hmm. Luxo yang lagi-lagi entah ini setback. Aku merasa ini Luxo 10 tahun di United. Kenapa masih harus dipertahankan gitu? Kenapa Hmm. satu yang bikin jengkel di United ini tentang kenapa si siapa back tengah back kirinya United yang dijual ke Benfica itu? Fernandes, Alvaro Fernandes. Alvaro Fernandes. Itu Hmm. kan sebenarnya bisa aja tuh jadi pelapisnya Luxio, tapi nggak tahu Hmm. kenapa Luxio masih tetap dipertahankan, dan seharusnya pada saat Luxio fit ya udah dilepas aja. Bodoh amat dia memang main Hmm. bagus di pada saat dia nggak cedera ya bodoh amat. Tapi kan yang Hmm. dibutuhkan adalah konsistensi di week in week outnya. Tapi kalau United betul-betul mau jadi juara nanti, maksudnya menjadi apa Contender. contender, title Hmm. contender, ya itu memang harus Hmm. ada satu pemain di lini tengah sih yang harus mereka datangkan gitu. Kalau misalnya masih Hmm. berharap sama Kobe Mainu, Christian Eriksen, Scott McTominay, Hmm. dan siapa yang tengahnya satu lagi? Amrabat sudah balik kan? Ah, ah. Amrabat sudah kembali ke Fiorentina, jadi ya kalau masih tengahnya itu nggak juara, untuk juara itu bahkan untuk masuk di empat besar pun kayaknya sulit. Terus satu lagi si Hmm. Onana ini, Mbok ya tolong. Kenapa sih ini pemain tiba-tiba bikin pernyataan eh, saya akan mengambil resiko di musim. Kok iki ngopo le? Haji.
Cuma Hmm. keputusan si siapa yang Jadon Sancho Hmm. masih tetap Hmm. tinggal. Hmm. Kemudian Rashford yang ya di Community Shield kemarin meskipun ada banyak peluang yang gagal dikonversi jadi gol, tapi eh, nggak tahu kenapa ya. Aku merasa musim ini bisa lah ini Rashford redemption di musim sebelumnya dari musim sebelumnya gitu. Kalau Hmm. Jadon Sancho aku bodo amat lah ini Jadon Sancho, Anthony bodo amat lah ini. Hmm. Cuma untuk Hmm. kalau Ten Hag nggak aneh-aneh, nggak Hmm. koslet lagi, Hmm. United bisa betul-betul jadi title contender itu kalau seperti yang kamu bilang starting elevennya selalu sama, sedikit Hmm. perubahan dan jangan pasang Anthony, serius. Pasang itu amat. Sudah kelihatan kok itu jauh sekali bedanya antara Ahmad sama Anthony. Jangan lagi Iya. dipasang itu Anthony. Sebenarnya dari beberapa nama refresh dari manajemen staffnya Ten Hag ini sudah pas di Community Shield kemarin di dua pos itu ada kelihatan berbeda ya. Jadi di musim lalu mungkin kalau misalnya kita lihat di posisi fullback kiri itu kosong pasti akan dipaksakan Diogo Dalot dan di kanan itu digantikan misalnya entah Lindelof atau siapa gitu. Iya, Tapi Lisandro Martinez yang punya memang eh, bisa punya kemampuan dan eh, akhirnya dimainkan di posisi back kiri untuk bek menggantikan kiri, gitu dan bisa menjadi switch formasi juga dengan posisi tiga 4 back. back atau 3 back gitu kan dengan Dalo lebih maju atau masuk ke tengah gitu dan Ya. eh, pemilihan nama Diallo juga mungkin bisa jadi salah satu faktor dengan staff yang baru ini gitu bisa melihat lebih jelas kalau Diallo atau Garnacho lebih cocok dimainkan dibandingkan Anthony gitu kan. Hmm. Daripada misalnya musim lalu kita masih bisa ingat dengan jelas sebenarnya 1, 2, 3 pertandingan sebelumnya Anthony bermain sangat buruk masih tetap dimainkan pertandingan Ya. berikutnya gitu kan. Entah yang sesabar itu memang Ten Hag untuk memberikan kepercayaan gitu. Jadi di dua aspek itu sebenarnya sudah kelihatan ada perubahan sebenarnya dari atau ada gunanya lah ada staff-staff yang baru ini gitu karena kayaknya Hmm. praktis semuanya kayak digantikan staff Diganti. ini di sampingnya si Hampir Ten semuanya. Hag ini Iya. jadi mungkin itu jadi salah satu eh, poin juga untuk ada memberikan optimisme untuk musim depan gitu tapi kalau untuk title contender kayaknya ya mungkin bisa kita lihat nanti setelah 10 10 pekan ya. pertandingan awal ya. Ya, ya, ya. 10 pekan gitu karena di pekan ketiga nanti MU akan ketemu sama Liverpool langsung Yes. sudah langsung akan di pekan ketiga ketemu tim besar akan memberikan efek juga psikologi kalau misalnya hasilnya seperti apa akan menentukan di pekan-pekan berikutnya gitu Hmm. kan. Aku berharapnya di United ini karena ada Nistelrooy, Ruud van Hmm. Nistelrooy. Jadi ini kalau misalnya strikernya United masih bapuk-bapuk, aku berharap ada satu headline di media Inggris yang mengatakan Ruud van Nistelrooy slams Manchester United striker for a bad decision, bad finishing. Tapi sebelum itu bisa kah itu dilepas dulu kacamatanya? Anu, terlalu cool ya. Kenapa ya? Kayak belum cocok gitu. Aduh. Eh, tapi soal United kenapa bisa Hmm. banget jadi kayak title contender itu ya karena rekrutannya ini sih ada Matthijs de Ligt sama Nusair Mazraoui yang Mazraoui sendiri Hmm. sih sebenarnya yang lebih versatile bisa bisa main di Hmm. kiri juga bisa main di kanan juga jadi bisa interchange position dengan Diogo Dalot tapi kayaknya kalau misalnya melihat dari track recordnya Mazraoui selama di Munchen kayaknya Hmm. peran Mazraoui di sebelah kiri itu bisa lebih bisa lebih banyak dibanding perannya Dalot di sebelah kiri karena Hmm. Dalot di sebelah kiri itu mati asli nggak ada apa-apanya nggak bisa Hmm. sama sekali jadi selama Luke Shaw cedera ya Mazraoui dipasang di kiri itu kayaknya bisa jadi opsi lain kalau misalnya United main dengan 4 back atau ya 3 back juga bisa Hmm. kayak gitu.
Apalagi nih? Tapi nanti Mazraoui bakalan ini. Loh bos, kemarin aku dibeli kan bukan mau back kiri gitu. Sebelumnya kan Luxia belum ada kabar cedera kan. Iya, 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 iya. Kenapa aku back kiri gitu? Kayaknya nggak sesuai pembicaraan. Kalau 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 si siapa si Mazraoui kalau misalnya bek kirinya United Mazraoui nggak mau main, itu Anthony bisa tuh dipasang di bek kiri, jago dia kemarin kan. Dia